Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mas Rizal SSI, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2B tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G 62588. Pada hari ini Sabtu 13 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah hari ini lebih baik. Sudah siap belajar ya? Siap. Untuk memberkati belajar kita pada hari ini, supaya Allah mudahkan semuanya, baiklah kita mulai dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga kita diberi belajar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Oke? Ya. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu. Mungkin ada yang nggak hadir ya. Ada yang hadir hari ini ya kan? Ada. Saya Kenapa ya? sakit. Masih. Yang lain? Siapa lagi? Hadir semua yang Nggak ada ya? Oke, yang lain ada semua ya. Semoga kita doakan kawan kita Zahira cepat sembuh. Ya. Kita yang sudah diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Sama-sama kita ya. Kapan kita ingat sehat? Waktu sakit. Walau waktu sehat kita nggak pernah ingat sakit ya kan? Oke, berarti untuk menjaga kesehatan kita jaga makan, ya, tidur ya. Yang cukup, ya. Semoga kita diberi kesehatan. Minggu depan insya Allah kita doakan kalau kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasa bersama kita. Oke. Selanjutnya, sebagai warga negara, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, pada negara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, ya, akan dipimpin oleh kawan kita oleh kelas, ya, dipimpin oleh ketua kelas. Dan oke, kita bangun sama-sama. Indonesia airku, tanah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah, kita duduk kembali dan masuk ke materi. Ya. Ini kita ada namanya kesepakatan ke yang tahu, yang satu adalah apa? Yang tahu apa? Tidak berbicara, Oke. menjelaskan. Oke, waktu dulu menjelaskan, ya. Jangan Pak. Baik. Kemudian apa lagi? Jangan makan. Minum. Yang apa lagi? Masukin Yang paling penting jangan ada yang membuat kawan lain. Ya, ini perkataan bersama. Jadi tidak boleh ada yang mengerja. Lagi jangan ada yang tidur. Ya. Sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari yang berbahagia ini, Bapak yang sampai ingin menjelaskan kepada kita bersama tujuan, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa?
tentang pengukuran, ya, tentang pengukuran, ya. Di mana hari ini kita fokus dengan dua buah alat, yang kasorong dengan jadi nanti akan Bapak akan jelaskan apa kegunaannya dan bagaimana kita menggunakan dua alat tersebut. Objek apa yang kita gunakan untuk mengukur alat kedua dengan menggunakan kedua alat tersebut. Oke. Yang pertama, ini diharapkan nanti setelah kita belajar nanti kalian semua mampu menjalankan fungsi dari alat ukur, yaitu terutama yaitu jangka sorong dan mikrometer. Di setiap alat ukur itu punya fungsinya. Dan pun sama-sama dia mengukur panjang, tetapi dia ada perbedaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat penting, kita mampu menggunakan alat ukur. Itu yang kasorong dan mikrometer dengan benar. Jadi ada alat ukur tapi kita tidak bisa menggunakannya, itu sama dengan tidak ada bermanfaat. Oke, itu yang kedua. Kemudian setelah kita mampu menggunakan alat ukur, kita mampu membaca hasilnya. Ya, ada hasilnya. Jadi yang pertama kita tahu fungsinya, bisa menggunakannya, kemudian kita tahu mengukur hasilnya. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah hasil. Dan tadi itu semua proses, ya. Yang kita butuhkan adalah hasil. Oke. Yang terakhir adalah pentingnya, ya, karena kita dalam fisika itu ada istilah skala internasional atau skala baku, satuan baku. Jadi hasil yang kita dapatkan nanti kalian mampu menerapkannya atau menyatakannya dalam satuan internasional. Sudah dengar satuan internasional? Ya. Kalau panjang misalnya, ya, panjang itu satuan internasionalnya apa? Ya, kemudian waktu apa? Sekund. Masa apa? Kilogram. Ya, oke ya. Paham? Kalau nanti setelah kita belajar nanti, masyarakat beradiku ini semua dapat kita capai bersama. Oke, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Siapa yang lama lagi? Oke, kalau masih semangat, kita coba ya, biar semangat lagi ya. Nah, kita sedikit. Siapa yang memimpin SPT hari ini? Oke, Syifa ya. Kak Syifa akan memimpin SPT kita pada hari yang berbahagia ini. Oke, ya. Semangat ya. Ya. Ulang 2 kali biar semangat. Oke? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap bekerja, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Fokus semua? Syifa fokus? Fokus. Saya lihat agak kurang fokus ya. Sudah fokus semua ya? Fokus. Sudah fokus. Sekarang kita masuk dalam materi kita, yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Minggu yang lalu ya, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Besaran, satuan dan pengukur. Ya. Ada yang tahu apa itu besaran? Besaran ada yang tahu? Apa itu besaran? Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan tepat. Ya, ya, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Oke, tanda kutipnya dapat diukur.
Ya, jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Angka ya. Nah, ada angka. 1, 2, 3 sampai seterusnya itu namanya angka. Jadi kadang-kadang ada yang dapat diukur tapi tidak bisa kita nyatakan dalam angka. Apa namanya? Kira-kira. Contoh, ya. Waduh, yang ini sangat kejam. Itu kan kita ukur. Kejam ya. Tapi tidak bisa kita nyatakan dalam angka. Bisa ya? Bisa. Makanya itu bukan satu, bukan besar, ya, bukan besar. Berarti besar itu fungsinya 2, bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke, selanjutnya besar itu wajib, ya. Wajib punya apa? Satu satuan. Apa itu satuan? Bahasa apa satuan? Apa itu satuan? Sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. ya. Jadi baru jelas dia besar itu ada satu satuan. Contoh panjang, berapa panjang? 50. Ya. Kita kalau tidak memakai satuan, kita nggak tahu 50 apa. 50 meter, 50 kilogram, 50 cycle, 50 nggak tahu ya. Jadi jelas panjang itu satuannya adalah meter. Oke. Kemudian semua ini itu dilakukan pengukuran, ya. Besaran, kemudian besaran itu ada 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dia punya berapa? Ada berapa? 7. Jadi besaran pokok itu 6 kita lakukan dengan melaksanakan pengukuran. Ya. 6 ya. 6 kita laksanakan dengan pengukuran. 1 cuma 1 yang kita gunakan atau kita hitung. Apa? Jumlah ini kita tidak bisa dia mengukur, tapi harus dihitung. Oke. Sama nggak kira-kira yang kita punya? Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca skala apa? Jangka Oke. Sekarang coba kita. Oke. Sekarang mana? Kalian yang stop. Stop. Oke. Stop. Oke, sekarang cara kita melihat ya. Tadi ada namanya S. Oke, S1 dan S. Cara kita lihatnya, perhatikan semua. Ini skala utama tadi ya. Skala utama. Perhatikan 0 pada skala nonius. Mana ini? Ya. Oke, 0. Kemudian lihat yang paling dekat sebelah kiri dari skala utamanya berapa? 5. 5 berapa? 5,5. 5,6, 5,5, 5,6. Jadi lihatnya yang paling dekat dengan ini. Biarpun dia mendekati dengan yang 7, ya, tetap kita mengambil yang sebelah kiri. Ya, katanya bukan yang kita tadi bukan yang paling bintang kalau yang ini, tapi yang paling kiri dekat dengan 0. Berapa? 5,6. Oke. 5,6 cm. Betul. Oke. Selanjutnya skala nonius. Oke, kira-kira gimana? Kita lihat garis skala utama dan skala nonius yang paling berhimpitan. Biarpun nggak ada yang berhimpitan total, tapi yang paling berhimpitan. Kelompok ini. Ini coba. Sini lihat. Nah, sini. Mana? Kira-kira yang paling berhimpitan? Yang berapa? Ngomongnya berapa? Berapa? 2. Oke, ya. 1, 2 ya. 2. Oke, kelompok yang belakang. Kira-kira di mana? 2 juga. Yakin? Ya. 1, 2 ya. Oke. Perhati bersama 2. Karena kenapa? Karena paling dekat dengan 2. Yang paling sejajar itu 2. Oke, 2 ya. 2. Oke.
tambah SU tambah SN. SU-nya berapa? 5,6 tambah 2 kali 0,1. Oke, berapa? 5,6. Berapa ini? 0,2. 0,2. Apa bentuknya? Oke, 5,6 tambah 0,0 sentimeter. Tahu dari mana ini sentimeter? Bagi berapa? 10 dari milimeter. Oke, jadinya berapa? 5,602 ya sentimeter. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Semuanya? Betul? Paham lagi? Dengan kita gunakan jangka sorong dan mikrometer, ini di depan kita sudah ada beberapa alat, ya. Dan kita sudah membagikan menjadi 4 kelompok, ya. Di depan kalian sudah ada berbagai macam benda. Apa yang pertama? Ada besi. Ada besi. Ada gelas, ada kertas, ada Ada gelas dan ada namanya besi, gelas, kertas dan rol yang akan kita ukur dengan menggunakan 2 alat ukur. Oke, sudah di kelompok semua masing? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Ya, cara kerja dan teknik penilaian. Ya, oke. Jadi setiap meja sudah ada 4 benda dan 2 alat ukur. Oke. Lengkap ininya? Sudah saya bagi ya? Oke. Kemudian akan semua? Sudah. Coba dibuka dengan media semua. Ya. Jadi per benda itu ikuti LKPD-nya. Contoh yang pertama. Ya, yang pertama dengan menggunakan jangka sorong kalian mengukur diameter besi. Kemudian kedalaman sebuah gelas. Oke, kedalaman sebuah gelas itu kalian menggunakan ini. Ya. Buka dulu ya, ini tarik, dibuka. Nah, dibuka ini. Masukin ke gelasnya. Kemudian ini Dikunci. Ada kunci baru dibaca. Ya, itu kedalaman gelas. Kalau diameter gelas, pakai rahang atas dan rahang bawah. Minta satu, saya pakai ini. Gelasnya. Oke, ini gelas, kita mengukur diameter dalam. Ya. Pakai ini ya. Ini diameter dalam, ya. Pakai yang atas ini, diameter dalam. Oke, kemudian diikat. Kalau diameter luar pakai yang ini. Nih, jangan lupa diikat. Kenapa diikat? Supaya dia tidak bergeser. Kalau sedikit bergeser, dia nilainya akan berbeda. Ya, dicari baru diikat. Oke, paham? Ya, kita akan tinggal foto sekitar 20 menit. Diselesaikan LKPD-nya. Semuanya harus bekerja bagi. Ya, yang ini ukur dengan macam-macam, ini dengan ukur jangka sorong kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nanti saya akan menilai bagaimana kalian mempresentasikan hasil dari pengukuran kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, nanti per kelompok akan mempresentasikan hasilnya dari depan kawan-kawan semua. Kawan-kawan nanti berhak menyanggah atau memberikan pertanyaan tentang hasil yang kawan kalian dapatkan. Oke, paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham, LKPD yang sudah kita bagikan tadi, silahkan dikerjakan. Waktu saya berikan lebih kurang 20 menit. Ya, 20 menit dari sekarang. Kalau dikerjakan dengan serius, apabila yang kurang paham boleh ditanya kepada saya
Ya, supaya semuanya mengerti. Oke, kita tenangkan. Pukul terus. Ya. Oh ya. Masih SD-nya 7. Ya. SD tambah ya. Punya 8,2 mm tambah 7 kali 0,1. Nah, ya. Di dalam mm apa ini kan? Ada inisialnya kan? Hah? Semua tabel itu ada siapa? Ini yang 5 di bawah. Kalau 5 di bawah ini udah ya 3 kan? 5, oke. 3,5 mm. Nah, kalau ini 0,6. Oke, berapa nih? Ini berapa? 0,15. Alatnya di taruh semua, ya. Sekarang kita masuk ke presentasi, ya. Hasil yang kalian dapatkan. Oke, kita mulai dari kelompok pertama, ya. Bawa PC-nya di depan, langsung kita di depan. Coba, siapa yang pertama? Kelompok pertama, ya. Dapat kelompok pertama? Mana enggak? Maju ke depan, ya. Oke. Waktunya 1. Oke, cepat langsung hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil bagian kami. Pertama, kami mengukur ketebalan drone menggunakan mikrometer. Coba dijelaskan. Ketebalan besi. Jelaskan, ya. Jelaskan. Aku ya itu 10, ya. Aku ya. Dengar semua, kawan akan menjelaskan, nanti apabila ada yang mau bertanya silakan. Setelah kami mengukur ketebalan drone menggunakan mikrometer, kami mendapatkan skala utamanya 1,5 mm. Sedangkan skala non-newsnya 0,35 mm. Pakai rumus,
skala utama tambah skala non-news kali NST. Skala utamanya 1,5 mm tambah 35 kali 0,01. 0,01 ini adalah ketelitian mikrometer. Hasil dari 35 kali 0,01 sama dengan 0,35. Setelah itu kita jumlahkan 1,5 mm tambah 0,35 mm. Nah, hasilnya 1,85 mm. Kami mengubahnya ke satuan meter karena sesuai dengan satuan internasional. Hasil akhirnya 0,00185 meter. Oke, ada yang bertanya? Tetap ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kelompok berapa? Dua. Mau pertanyaannya? Kenapa benda yang sama diukur dengan alat yang berbeda bisa menghasilkan nilai yang berbeda, padahal menggunakan alat ukur yang sama? Ya. Oke, kakak akan menjawab. Karena setiap alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda. Misalnya, seperti yang sudah kita praktekkan tadi, yang jangka seorang kita ketelitiannya 0,1 mm, sedangkan mikrometer 0,01 mm, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk. Terima kasih. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kita sudah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, saya mau sekali lagi nih, lebih teliti mana kita menggunakan jangka seorang dengan mikrometer? Ya, jadi alat bahan yang kita ukur itu harus sesuai dengan bahan yang kita ukur harus sesuai dengan alat. Ini bahannya, ini alatnya. Jangan salah menggunakan alat. Oke ya. Selanjutnya, tadi alhamdulillah ya, alhamdulillah prosesnya ya, proses diskusinya, proses kalian kerja kelompoknya, Bapak lihat sudah sudah ada kekompakan ya kan, dalam tertib ya. Jadi mungkin ada beberapa orang tadi yang kurang paham sudah kita jelaskan ya. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi semoga ke depan ya kita lebih kompak lagi ya. Terutama dari waktu komunikasi harus semua orang itu harus mengambil bagian menjelaskan kepada kawan kita semuanya. Oke, pesan dan kesan kira-kira tentang praktikum kita pada hari yang berbahagia ini. Hari ini lebih seru. Lebih seru. Kenapa lebih seru? Kita angkatlah menggunakan alat. Kita angkatlah menggunakan meternya. Kenapa? Dan hasil pengukurannya sangat mudah kita pahami dan sangat menyenangkan. Kami mencoba di sini dengan alat ukur. Oke. Jadi kalau kemarin kita masih menerawang ya. Orang dengan mikrometer dengan jangka seorang, hari ini kita bisa langsung praktekannya ya, dan bisa langsung melihat nilainya berapa ya. Oke, selanjutnya kira-kira nih ya, sulit nggak praktikum hari ini? Mudah, sangat mudah. Kenapa mudah? Coba jelaskan. Ya, kenapa sangat mudah? Karena menggunakan alat. Ya, jadi kita langsung poinnya ya. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa langsung kita pahami bersama. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Fisika itu Sangat ada di sekitar kita. Oke ya? Oke. Kesimpulannya, jadi kalau dikasih rating ya. Kasih rating ya. Kira-kira praktikum ini berapa dikasih ratingnya? Oke, pastinya yakin pembelajaran ini
kita akan menyimpulkan bersama ya, menyimpulkan bersama. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami kemudian kita pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh saudara siapa? Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, terima kasih orang ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Untuk sekian pada hari yang berbahagia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.